Omsetnya per bulan ya, per bulan 100 miliar sih, jadi ratusan miliar per bulan. Mungkin exactnya aku nggak mention ya, tapi memang transaksinya sebesar itu gitu. Kalau di industri ayam, karena tadi marketnya mas, marketnya tuh bisa sampai 300 sampai 400 triliun per tahun gitu. Tantangan jujur banyak banget ya. Mungkin kalau orang lihat Chicken, aku usia segini gitu ya punya transaksi besar itu kayaknya smooth banget gitu. Tapi jujur sebenarnya tantangannya banyak banget. Jadi waktu bikin bisnis nggak ada yang percaya sama kita. Yang percaya cuma founder aja. Kita bertiga kan co-founder. Kita teman kuliah. Terus nggak ada yang percaya sama kita. Akhirnya kita bisa bikin bisnis yang besar gitu. Bahkan kita pernah presentasi ke investor. Sampai 100 investor nolak kita. Sampai akhirnya tuh kita dapat satu investor yang percaya sama kita gitu. Dari 100 investor gitu bayangin. Cuma satu yang percaya sama kita dan semua penolakan itu kita tuh berdamai dan akhirnya kita belajar dan dari situ akhirnya kita bisa memodifikasi model kita, konsep kita gitu ya. Karena pada saat itu kita cuma undergraduate founder juga, belum lulus kuliah, bikin bisnis yang mau besar gitu ya. Tapi kenyataannya kita belum punya pengalaman, kita belum punya transaksi yang besar juga. Nah itu semua tantangan yang ada tuh buat kita akhirnya berdamai sih. Jadi ketika ada tantangan sekarang, kita ngelihat itu bukan sebatas masalah gitu, tapi justru peluang. Karena dari situ akhirnya kita bisa belajar gitu sih poinnya. Perkenalkan, aku Asyaf Al-Kahfi, biasa dipanggil Asyaf, usia 25 tahun, dan sekarang lagi ngerintis startup di industri peternakan ayam. Nah, jadi Chicken itu startup peternakan ayam pertama yang ada di Indonesia. Kita punya visi untuk memodernisasi industri peternakan ayam dan stakeholder lainnya. Jadi Chicken ini nge-provide end-to-end solution untuk peternak, mulai dari hulu sampai hilir gitu. Jadi dari hulu nih kita kasih teknologi gitu. Mereka akhirnya sekarang ternak pakai aplikasi, terus juga peternak bisa tahu problemnya apa yang perlu dievaluasi gitu ya. Dan semua variabel yang ada di kandang nih, mulai dari suhunya, kelembapannya, oksigennya, bisa connect semua ke aplikasi gitu. Jadi mereka benar-benar bisa tahu real time gitu ya. Kebutuhan ayam itu tuh di suhu berapa sih, kelembapan berapa gitu. Yang kedua kita kasih input access gitu. Jadi kita kasih pakan, kita kasih bibit, kita kasih obat-obatannya juga gitu ya. Jadi semua kita supply ke mereka. Terus yang terakhir kita kasih market access gitu. Jadi market access ini yang ngebuat akhirnya peternak itu mereka nggak perlu pusing lagi nih masalah harga pasar karena kita kontrak juga harganya. Terus juga kita pastiin mereka tuh punya pasar juga. Jadi kita connect-in nih ayam-ayam peternak itu tuh ke restoran, ke catering gitu ya. Dan itu semua tuh udah kita kasih solusi di ekosistem kita. Chicken sebenarnya officially kita bikin PT tuh di 2020 gitu bareng co-founder yang lainnya juga. Tapi sebenarnya ide dan risetnya tuh udah dari 2017 gitu. Jadi pada saat aku kuliah semester 3 gitu ya. Karena kebetulan aku kuliahnya agriculture, jadi pada saat itu memang pengen punya bisnis di agriculture gitu. Karena pengen bantu banyak orang lah gitu, apalagi food security gitu ya. Nah, pada saat itu berpikir nih, komoditi apa sih yang ideal, yang emerging gitu ya. Jadi aku riset banyak komoditi, mulai dari perkebunan gitu ya, sawit, kopi, dan lain-lain. Tapi ternyata tuh nggak favorable buat mahasiswa gitu ya. Jadi butuh lahan yang besar banget. Nah, akhirnya belajar yang lain nih, ikan, ayam gitu ya. Sampai ketemu ayam itu tuh ternyata protein yang affordable banget gitu. Yang nantinya nih bakal jadi nomor 1 protein lah di Indonesia gitu ya. Dan kita ngelihat juga indeks konsumsi ayam itu tuh masih rendah banget gitu. Jadi problemnya tuh masih banyak banget dan kita harus solve problem ini. Di Indonesia tuh ayam cuma dikonsumsi 7 kilo per kapita ya, per orang gitu. Tapi di Malaysia tuh udah sampai 49 kilo gitu. Jadi kesenjangannya tuh real banget gitu ya. Makanya protein tuh di Indonesia tuh kurang banget gitu lah. Nah, karena semua opportunity yang ada, akhirnya aku coba untuk bikin proposal tuh ke kampus gitu. Pertama banget bikin proposal itu cuma didanai sama kampus 3 juta rupiah. Kayak nggak make sense kan, bikin bisnis apa 3 juta rupiah. Tapi ternyata setidaknya modal itu tuh bisa diputar lagi gitu. Jadi 3 juta ini nih aku buat kasih teman aku yang jago desain, bikin prototipe yang lebih bagus lagi gitu. Dan akhirnya ngajuin lagi, proposal lagi dapat 10 juta sampai 30 juta gitu. Sampai diputar terus, akhirnya kita tuh punya modal pertama lah gitu untuk bangun kandang. Kita crowdfunding ke family and friends gitu ya. Dan dari kandang pertama ini akhirnya kita bisa terhubung nih sama peternak gitu. Kita bikin kandang waktu itu di Klaten. Jadi dari Malang, kuliah di Malang, naik bis, PP gitu ya. Terus turun di desa, tidur di kandang, terus juga ngobrol langsung sama peternak. Nah, dari situ berhasil nih 1 tahun langsung balik modal gitu. Yang ada di pikiran kita pada saat itu gimana caranya dampak dari teknologi ini atau dari sistem yang kita buat gitu itu bisa diduplikasi ke semua peternak yang di Indonesia gitu. Makanya kita simplify sistemnya tuh jadi satu teknologi yang bisa dipakai ke semua peternak gitu sih awalnya ada Chicken.
ngerintis usaha di tahun 2017. Ya, itu semester 3 kuliah lah. Itu mungkin masih 18 tahun ya. Jadi kalau ngelihat sekarang ya, ini bersyukur banget sih. Karena dulu ngerintis, tadi aku mention juga, kita tuh nyari modal susah banget. Nggak ada yang percaya sama kita gitu. Kita dapat modal tuh pertama 3 juta rupiah gitu. Dan ketika aku dapat 3 juta tuh sebenarnya aku happy banget gitu. Tapi teman-teman terdekat aku tuh kayak ngetawain gitu. Punya mimpi besar banget dengan modal cuma 3 juta gitu. Kayak lo nggak akan bisa ngerjain ini gitu. Cuma pada saat itu aku cuma berpikir gimana caranya bisa ngebuktiin nih kalau ide ini bisa terrealisasi gitu. Akhirnya kita coba ikut lomba bisnis gitu ya, dapat modal lebih banyak lagi, 10 juta, 30 juta, bahkan sampai 300 juta itu hibah ya dari kampus, dari pemerintah gitu. Ya udah akhirnya diputar terus sampai akhirnya kita dapat funding dari investor. Nah, funding investor ini mungkin cukup besar juga gitu. Dan akhirnya dari situ kita tuh udah kerjasama sekarang sama lebih dari 10.000 peternak gitu ya. Kalau omset sih jujur gede ya, karena kita bukan bikin ekosistem baru untuk ternak, tapi kita mendigitalisasi ekosistem yang existing gitu. Jadi peternak-peternak yang memang dia tuh udah puluhan tahun beternak gitu, udah bertahun-tahun beternak. Jadi secara omset tuh sebenarnya kita udah triliun kelas sih gitu, udah cukup gede banget gitu. Karena memang ayam kan makan tiap hari, sebulan udah panen gitu ya. Jadi secara omset tuh besar banget gitu. Dan karena tadi kita punya 10.000 peternak dan kita bersyukur juga kita didukung. Aku appreciate banget sama semua tim Food Heroes ya yang ada di Chicken. Kita sekarang ada hampir 500 orang gitu ya di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai Kalimantan dan Sulawesi. Kita tersebar semua gitu. Even kita sangat-sangat jauh nih untuk bisa ngobrol segala macam, tapi kita punya visi yang benar-benar terhubung gitu. Nah, itu yang ngebuat aku tuh bisa semangat gitu. Karena yang bikin kita semangat dan kita punya energi sampai saat ini nih karena dukungan dari semua teman-teman, semua peternak gitu ya, dan dampak sosial yang nyata juga sih. Karena tujuan kita sebenarnya kita mau mengurangi kesenjangan teknologi kepada peternak-peternak nih yang di desa gitu, yang mungkin kurang diperhatikan juga. Tapi karena kita bisa mengurangi kesenjangan teknologi gitu ya, akhirnya mereka udah pakai aplikasi segala macam. Akhirnya kesenjangan ekonomi mereka juga berkurang juga gitu. Jadi ada dampak ekonomi terhadap keluarganya, sirkular ekonomi gitu ya. Akhirnya anaknya bisa sekolah, anak bisa kuliah gitu ya. Dan yang terakhir akhirnya karena kesenjangan ekonomi ini berkurang juga, akhirnya kesenjangan sosial juga berkurang juga gitu. Jadi itu yang ngebuat kita semangat sih ketika kita ketemu sama peternak dan dampak sosial itu nyata banget. Mereka bisa kebantu mulai dari teknologinya, mereka lebih smart juga sekarang gitu ya. Dan tentunya kesejahteraan mereka tuh bisa lebih meningkat lagi. Strateginya sih sebenarnya karena kita dapat momentum sih. Jadi kita diinvest sama salah satu venture capital gitu ya, yang memang dia cukup berpengaruh terhadap perusahaan kita. Jadi kita dapat funding pertama tuh puluhan miliar lah kurang lebih segitu. Dan itu akhirnya kita punya tim. Kita akhirnya bisa ngeriset lebih jauh terkait teknologinya gitu ya. Sampai akhirnya kita dapat funding lebih gede lagi, ratusan miliar gitu, buat modal perusahaan ya gitu. Akhirnya kita punya transaksi di perusahaan ini gitu. Tapi itu semua kan juga bertahap, dari yang 3 juta, 30 juta, 300 juta gitu ya, sampai akhirnya puluhan miliar, sampai ratusan miliar. Itu semua karena akhirnya everyone believe gitu sama ekosistem atau solusi dari adanya Chicken gitu, dari visi Chicken dan segala macam. Dan untuk menjadikan orang itu percaya gitu ya, itu kan butuh proses, intinya itu. Butuh 1 orang percaya, 2 yang lainnya percaya. Butuh 5 orang percaya, 10 lainnya percaya. Investor juga kayak gitu. 1 percaya, mungkin 2 yang lainnya percaya juga. Sebenarnya yang bikin percaya tuh karena solusi dari teknologi kita tuh benar-benar menjadikan dampak sosial yang nyata buat peternak sih gitu. Karena real akhirnya mereka dapat efisiensi di sana gitu. Dan di era digitalisasi ini kan ada momentum ya untuk akhirnya kita bisa ngebuat teknologi ini bisa dipakai sama semua peternak gitu. Dan di situ selain itu dari semua yang ada gitu ya, kita tuh bisa bikin bisnis ini yang benar-benar real business gitu. Real business dalam artian kita bisa profitable gitu, operational excellence karena efisiensi yang ada gitu, teknologi yang ada gitu. Dan tentunya tim juga, timnya harus strong gitu. Karena kalau timnya nggak strong di bisnis yang heavy operation kayak gini gitu ya, kita tuh udah pasti kehilangan banyak uang gitu. Jadi learning kepada tim gitu ya, dan ngebangun tim dari segi integritas, loyalitas gitu ya, dan juga semangatnya mereka itu yang paling penting untuk ngebuat akhirnya bisnis kita tuh bisa berkembang cepet tapi sehat gitu. Itu yang ngebuat akhirnya kita bisa sampai titik ini sih. Jadi kita harus profit gitu ya bisa dibilang.
Ya mungkin aku sering banget kan ketemu sama peternak, terus juga sering ngobrol sama mereka gitu. Jujur happy banget sih dengar cerita-cerita mereka gitu. Ada juga yang mungkin mereka tuh beternak tuh udah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu, tapi penghasilannya stagnan aja gitu. Tapi ketika mereka upgrade gitu dengan ada teknologi gitu ya, akhirnya mereka tuh bisa ningkatin profitnya tuh lebih real lagi gitu. Karena ternyata intinya tuh bukan besarin volume, mungkin dari 10.000 ke 20.000 ekor gitu. Tapi justru gimana caranya 10.000 ini bisa sangat-sangat efisien. Mereka bisa saving pakan sebaik mungkin sehingga dapat penghasilan yang lebih juga gitu. Ya kan, akhirnya mereka bisa dapat penghasilan mungkin 1,5 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Ada juga yang sampai 2 kali lebih besar gitu ya. Dan stabil, itu intinya sih. Akhirnya mereka juga happy nih. Mereka cerita kayak misalnya anak-anaknya bisa kuliah gitu dengan adanya dampak ekonomi dari ekosistem kita gitu. Itu kita happy banget sih karena adanya itu. Jadi mungkin aku jelasin teknisnya kenapa mereka bisa dapat penghasilan lebih ya gitu. Jadi yang pertama, karena mereka tuh pakai teknologi, akhirnya mereka bisa mengevaluasi gitu ya peternakan ayamnya gitu. Nah, teknologi kita sebenarnya simple. Gimana caranya kita bisa mengatur suhu, kelembapan, oksigen yang dibutuhkan sama ayam tuh bisa lebih presisi sehingga ayamnya sehat. Nah, ketika ayamnya sehat, mereka tuh akan makan pakan itu akan berpotensi jadi daging lebih baik gitu. Jadi let's say misalnya sebelumnya mereka butuh 1,7 kilo pakan untuk jadi 1 kilo daging gitu ya. Tapi ketika ayamnya benar sehat gitu ya dan ayamnya nyaman karena tadi faktor lingkungan yang didukung gitu ya, akhirnya mereka bisa saving nih. Mungkin mereka cuma butuh 1,5 kilo pakan jadi 1 kilo daging gitu, saving 200 gram. 200 gram itu tuh mereka bisa double profit. Penghasilan mereka tuh bisa 2 kali, 1,5 kali, 1,3 kali gitu, lebih tinggi daripada sebelumnya gitu sih. Nah, terus selain itu juga karena kita bikin ekosistem peternak, kita bisa menggabungkan semua peternak yang ada nih ekosistemnya gitu ya. Akhirnya kita bisa beli pakan berbarengan gitu. Let's say peternak beli pakan sendiri ya kan 10 ton gitu ya, pasti harganya mahal. Tapi ketika kita menghubungkan banyak peternak gitu ya, kita bisa langsung beli 10.000 ton sebulan. Harganya pasti akan lebih murah juga. Di situ ada efisiensi lagi gitu. Jadi intinya sebenarnya adalah kita ini mau membuat suatu ekosistem gitu, yang udah existing dan kita mau coba untuk memodernisasi gitu. Sehingga di sini ada dampak positif dari segi ekonomi dan sosial juga buat stakeholder yang di dalamnya gitu. Jadi bisnis itu is all about market ya. Jadi bukan soal produk. Gimana caranya kita tahu apa yang market butuhkan. Jadi sebenarnya simple. Yang brand-brand besar ini butuhkan adalah pertama, mereka dari segi kualitas gitu ya. Jadi gimana caranya kita punya tata kelola peternakan kita tuh yang baik gitu sehingga kualitasnya juga baik juga gitu. Dari peternakan sampai pemotongan gitu ya. Terus yang kedua dari segi harga. Balik lagi gitu. Harga ini kan soal efisiensi kan. Jadi peran teknologi itu tadi purely untuk efisiensi. Gimana caranya bisa nge-saving pakan, mengurangi angka kematian ayam gitu sehingga HPP juga rendah juga gitu ya. Terus yang terakhir service. Gimana caranya nih kita punya service yang bagus dari segi delivery-nya gitu ya, terus juga dari segi hygiene-nya, kebersihannya gitu ya. Itu yang ngebuat akhirnya produk kita jadi strong gitu. Jadi kita nggak fokus ke produk sebenarnya, tapi kita fokus ke market. Nah, ketika produk udah strong, kita nggak usah mikirin jualan kemana. Karena nantinya akan organically gitu ya, secara organik. Mereka tuh akan mouth to mouth juga dari mulut ke mulut. Apalagi market itu kan B2B kan, bisnis kayak let's say fried chicken punya ribuan cabang gitu ya, ratusan cabang. Terus juga catering, manufacturing gitu ya, manufacturing kayak sosis, pabrik nugget gitu. Dan mungkin catering mungkin dari segi pabrik nikel di Sulawesi. Jadi kita kirim sebenarnya tuh sampai seluruh negeri sih sebenarnya. Aku tuh pernah kemarin ke Sulawesi ya. Jadi di Morowali tuh ada satu perusahaan nikel, itu punya karyawan 200.000 gitu. Dan kita happy banget bisa ngirim ayam untuk semua karyawan yang ada di sana gitu. 200.000 tuh kayak satu kota Salatiga gitu ya. Itu jadi semuanya tuh langsung makan dari ayam kita dan dari peternak langsung gitu sih. Harapan kedepannya sih kita pengen teknologi kita tuh benar-benar real dipakai sama semua peternak sih gitu. Karena sebenarnya peternak juga udah banyak yang melek teknologi. Nah, cuma teknologi kita tuh sebenarnya memaksimalkan teknologi yang sebelumnya. Jadi ngebuat tuh semua visibility peternak gitu ya, itu lebih presisi, as simple as that gitu. Dan nggak apa-apa, nggak harus kontrak sama kita gitu, tapi setidaknya mereka bisa kebantu gitu dengan teknologi kita. Dan kita juga tahu nih, supply demand gitu ya, ketika kita bisa mendemografi peternak ada di mana, populasinya berapa, kan mereka real time input data kan. Even terkait faktor lingkungan udah otomatis juga diambil sama sensor gitu. Dan data ini sebenarnya ketika memang udah banyak
yang pakai dan udah mungkin sampai 50% lebih market share udah pakai teknologi kita kan bantu pemerintah juga sebenarnya untuk akhirnya bisa ngebuat supply demand ini lebih terjaga gitu. Karena problemnya tuh kadang-kadang oversupply, harga hancur, over demand, harga tinggi banget gitu. Nah, gimana caranya ngebuat itu bisa lebih transparan, balik lagi, itu dengan adanya data gitu, as simple as that gitu. Ngebuat peternak itu bisa pakai teknologi dan akhirnya kita punya visibility data nih di industri ini baiknya seperti apa gitu sih. Mungkin motivasinya ya, kita harus mulai dulu sih. Kita harus start from small gitu. Karena everything yang besar itu dimulai dari yang kecil juga gitu. Dan selain itu, kita perlu fokus kasih semua hal di satu titik gitu ya. Itu yang ngebuat akhirnya tuh kita bisa spesial di bidang itu gitu ya. Kalau kita mau bisnis ya udah kita gimana caranya bisa maksimal di situ. Karena buat aku tuh nggak semua orang tuh harus jadi pengusaha gitu. Tapi semua orang tuh harus punya jiwa entrepreneurship, semangat juang, terus juga spirit leadership gitu ya. Dan akhirnya di sini kita perlu fokus gitu ya dan konsisten tadi ya. Nah ini yang mungkin ngebuat akhirnya 9 dari 10 pengusaha tuh gagal gitu. Karena mereka tuh nggak konsisten gitu. Jadi gimana caranya kita bisa konsisten ketika menjalankan sesuatu, kita punya visi gitu ya. Gimana caranya visi ini benar-benar kita pegang gitu. Walaupun kita melakukan banyak adaptasi gitu. Dari segi produknya, terus kita belajar soal market ini ternyata butuhnya lebih beda lagi, berubah lagi budaya pasarnya gitu ya. Gitu sih. Terus yang terakhir keberuntungan sih gitu. Jadi kita harus selalu merasa bersyukur juga gitu. Karena semua yang dikasih sama kita tuh pemberian semua dari Tuhan gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa bersyukur dan dari bersyukur itu kita terus merasa bodoh gitu ya. Dan itu ngebuat akhirnya kita bisa terus belajar dan akhirnya bisa kasih dampak yang lebih luas lagi gitu ya. Dan menurutku ketika kita mau membuat bisnis yang besar gitu ya, kita harus punya partner sih. Kita nggak bisa egois, oh ini cuma punya kita gitu, sendiri gitu ya. Kita nggak butuh investor gitu. Kita own semua 100% ya kan. Ketika kita mau buat sesuatu yang besar, kita tuh butuh partner sih. Karena terkadang tuh ketika kita udah nyerah gitu ya, partner kita tuh masih mendorong kita tuh untuk bisa lebih survive lagi gitu. Dan ketika kita punya partner gitu ya, kita bisa complement each other gitu. Gimana caranya bisa memenuhi kekurangan satu sama lain juga gitu. Contoh misal di co-founder Chicken gitu ya. Jadi kita tuh ada spesialisasinya nih gitu. Ada yang mungkin jago masak di dapur gitu ya kan. Tapi nggak ada artinya ketika nggak bisa jualan gitu ya kan. Jadi harus ada yang bisa jualan juga. Terus yang ketiga ini CTO kita, dia ngeberesin semua sistem gitu. Karena semua bisnis itu butuh tata kelola yang baik juga kan gitu. Jadi nggak cuma pertumbuhan gitu, tapi sustainability, gimana caranya bisnisnya bisa berlanjut gitu. Dan itu butuh orang yang ngerapiin semua halnya gitu. Itu sih. Jadi poinnya adalah gimana caranya kita partner yang itu bisa satu visi, terus bisa complement each other juga gitu ya. Dan akhirnya kita bisa membuat sesuatu yang besar dengan mungkin semua tantangan yang ada dengan konsisten. Dan intinya kita butuh support system gitu. Jadi aku appreciate banget sekali lagi buat semua tim Food Heroes gitu ya. Tim Chicken yang benar-benar bantu dari awal. Mungkin dulu katakanlah digaji cuma 500.000 satu orang gitu ya. Even aku juga dulu nggak digaji juga gitu. Mungkin 3 tahun, 4 tahun ngerintis tuh nggak digaji gitu. Karena kita fokus gimana caranya nge-return profitnya gitu untuk jadi transaksi yang lebih besar lagi. Saya Asyap dari Chicken, ini naik kelas versi saya dan temukan naik kelas versi kalian.